Silakan Ustadz. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau bertanya, Bang Paul, Bang Suwandi, Ya, Bang Martin, atau silakan Bang Paul dulu boleh, silakan. Pak Ustadz, ya, halo Pak Ustadz. Ya, halo, lanjut. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Di dalam saya sudah lupa ayatnya itu dalam ayat Al-Quran karena saya sudah lama memang tidak apa sudah tidak baca Al-Quran lagi, jadi memang banyak yang saya sudah lupa ayat-ayatnya itu. Menyangkut dengan apa ya? Terkait dengan Yesus memberikan membuat mujizat-mujizat, lalu kemudian di dalam Al-Quran itu kemudian dia nanti di akhir zaman dia yang menghakimi. Itu menurut pandangan Ustadz bagaimana ya? Halo? Ya, entar Bang, lagi merah jaringannya Ustadz Tata itu. Silakan Ustadz Tata. Signalnya lagi bermasalah. Entar ya, sabar ya Bang ya. Barusan tidak dengar, barusan merah barusan. Ya, coba diulang Bang Paul. Boleh Diulang. bicara dengan Pak Paul? Oh ya, silakan sedikit, silakan Bang Kebuan. Saya mau bicara sedikit dengan Pak Paul ya. Pak Paul kan seorang pengacara, lawyer. Begitu Pak Paul? Iya. Pak. Nah, kita harus mengerti dulu sebagai orang Kristen, dasar-dasar hukum sebagai orang Kristen itu apa? Pertama Pak Paul, saya Kristen 100%. Alkitab kita bahasa Indonesia ini salah penterjemahan. Sekali lagi, tadi sebenarnya bahasa aslinya bukan Yesus, bukan Allah, tapi itu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Father in heaven, not Father at home. Begitu Pak Paul. Jadi kalau Pak Paul mau menekankan Alkitab, Bapak diputar-putar oleh iblis. Sekali lagi, kalau Anda tidak yakin dengan hukumnya Bapa kami yang di sorga, Anda diombang-ambingkan. Itu pertama saja. Nah, kedua, kita jangan terlalu menekankan bahwa kita lebih benar dari orang lain. Nah, sekali lagi, kita jangan biarlah Roh Kudus yang nuntun kita. Kalau kita sebagai oten-oten ini harus yakin 100% Bapa kami yang ada di dalam sorga, ya kan? Oke, itu aja dulu Pak. Ya, baik. Baik, Bang Kebuan tolong di-mute ya, yang baru naik tolong di-mute, silakan Pak Paul. Ya, baik Pak Ustadz. Diulang pertanyaannya Pak, diulang. Pertanyaan saya begini. Di dalam Al-Quran itu juga kan dikatakan bahwa satu saat nanti kan yang akan menghakimi umat manusia itu kan Isa Al-Masih. Menurut pandangan Pak Ustadz, apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus? Terima kasih. Ya, di dalam Islam itu Yesus ya Isa. Tapi ingat, di dalam hadis itu Yesus atau Isa nanti turun membunuh babi, maksudnya mengharamkan babi, mematahkan salib, maksudnya dia tidak mati di salib, dan ajarannya tauhid. Hakman adalah maksudnya apa? Dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad untuk menghakimi hukum-hukum Islam. Jadi dia bukan sebagai nabi lagi, utusan juga bukan, karena dia tidak menerima syariat lagi. Nabi dan utusan itu apa artinya? Manusia yang diberi wahyu, ajaran, sebagaimana Yesus dulu mengatakan di dalam Yohanes 7:16 ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Nah, saat itu dia menerima ajaran, tentu saja dia utusan, tapi nanti ketika dia turun lagi, bukan lagi sebagai utusan, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Kalau dulu dia utusan memang karena menerima wahyu, tapi ketika nanti dia turun lagi dalam hadis, Hakman Adlan di situ, dia bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Dia sholat, dia puasa, sama seperti umat Islam lainnya gitu. Silakan.
Iya, Ustadz. Loh, jaringannya Apalagi? terputus. Sudah enak jaringannya nih, lanjut. Iya. Ustadz, ini apa menurut Pak Ustadz, apakah Nabi bisa memberikan keselamatan? Kalau Nabi itu nanti bisa Apakah memberi Nabi ini, bisa Pak. menjamin keselamatan? Ya, apakah Nabi bisa memberikan keselamatan? Iya, gini, dalam Islam itu, nah para nabi itu nanti diberi syafaat, memberi syafaat. Dalam Islam, para nabi itu termasuk diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Makanya ada hadis, orang yang dapat syafaat dariku, kata Rasulullah, orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Begitu juga Al-Quran. Bisa memberi syafaat Al-Quran itu, karena ada dalil. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran di hari kiamat bisa memberi syafaat, pertolongan. Jadi dalam Islam itu Allah sebagai Tuhan tentu saja menyelamatkan. Juga Nabi Muhammad bisa memberi syafaat, pertolongan kepada umatnya. Begitu juga Al-Quran, gitu loh. Ya, silakan. Kan ini ada, kan begini, kan ada yang meminta keselamatan, ada yang memberi keselamatan, berarti kan dua hal yang berbeda. Kalau manusia kan meminta keselamatan, bermohon keselamatan, berdoa agar keselamatan. Tetapi kalau Yesus kan yang kami yakin dan kami imani, itu kan dia memberi, bukan meminta, memberi keselamatan, begitu Pak Ustadz. Oke, di dalam Islam itu semua para nabi termasuk Nabi Muhammad juga memberi hidup yang kekal di surga. Makanya ada hadis, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Nah, caranya gimana? Caranya man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Pasti itu. Nah, taat sebagai apa? Sebagai utusannya Allah dan mentuhankan Allah. Sama seperti Yesus. Yesus itu memberi keselamatan ke surga. Caranya gimana? Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dalam Islam, kalau ingin masuk surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibaratkan gini, wahai Muhammad, kata Allah, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh manusia. Dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Caranya bagaimana ya Allah mereka ini kekal di surga? Ajak mereka mentuhankan aku, kenalkan tiada Tuhan selain aku, dan kamu harus mengaku bahwa kamu utusanku. Akhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kekal di surga. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Matius 15:24. Caranya gimana supaya mereka itu masuk surga ya Allah? Ajak mereka mentuhankan aku dan kamu harus ngaku utusanku. Ya, akhirnya apa? Nah, tunggu dulu, tenang. Akhirnya kata Yesus, kalau ingin masuk surga, tuhankanlah Allah dan mengimani Yesus sebagai utusannya Allah. Kalau dalam Islam, tuhankanlah Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Sama, semua para nabi itu memberi hidup yang kekal. Cuma orang Kristen salah paham. Wong kata Yesus hidup yang kekal, ngakui Yesus sebagai utusan, Allah yang benar satu-satunya Tuhan adalah Allah, malah Yesus yang dituhankan. Kan keliru mereka ini. Gitu, lanjut. Ya Bang Paul silakan, mohon kawan-kawan Kristen yang lain ditahan dulu ya. Burung Ya, merpati jadi, di kandang. Silakan Bang Paul. Oke, baik Pak Ustadz. Jadi terus kalau menurut Pak Ustadz, apakah Nabi itu bisa bangkit dan naik ke surga secara utuh? Bisa tidak? Jadi semua para nabi itu Bang ya, kalau di dalam Islam mereka ini memang ada di surga. Ya, karena apa? Karena mereka seorang nabi. Mereka ini mentuhankan Allah. Gitu loh. Seperti semua para nabi. Karena memang kunci surga itu memang adalah
bagi orang yang mentuhankan Allah. Semua para nabi kan mentuhankan Allah. Coba nanya, kata Yesus ya, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Sedangkan Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tuhan yang Yesus kenal siapa? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi dia mentuhankan Allah Bapa itu. Ya. Jadi kalau Yesus ada di surga, ya wajar dong dia mentuhankan Allah. Dan semua para nabi di dalam hadis, mereka ini semuanya masuk surga karena mentuhankan Allah. Itu banyak dalilnya dalam Islam itu. Gitu loh ya. Silakan. Ustaz Tata, kalau yang mentuhankan selain Allah, kemana tempatnya Ustaz Tata? Ya pasti neraka lah, karena memang ajaran inti para nabi itu ya. Ini tak kasih tahu. Ajaran inti para nabi itu harus memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Coba baca di dalam Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dibenarkan oleh murid-muridnya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia satu, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tidak ada yang lain kecuali dia. Ya, jadi tidak ada Anak, Roh Kudus, gak ada. Benar sekali. Ya, bahwa Tuhan itu satu, tidak ada selain dia. Udah dia. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu gak ada. Gitu. Silakan. Ya Pak Paul, silakan Pak Paul, ditanggapi Pak Paul. Ya, jadi Pak Ustadz, terkait dengan ya yang saya yakini Pak Ustadz, oke, terima kasih atas pencerahannya ya, terkait dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Tapi memang kalau yang saya yakini bahwa kalau Yesus hanya manusia, hanya manusia biasa, saya rasa dia mati dan tidak akan hidup. Tetapi yang kami yakini bahwa dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Itu yang menjadi dasar iman kami Pak Ustadz. Makanya itu yang membuat dasar kami sehingga kami sulit digoyahkan di situ Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Begini Bang, untuk menunjukkan Tuhan atau tidak itu kan sudah dijelaskan oleh para nabi. Nabi Muhammad, Musa, Yesus. Kalau bertentangan dengan apa yang disampaikan tiga nabi ini, bukan Tuhan sudah. Pertama, sifatnya Tuhan itu kata Musa Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu satu. Menurut Yesus Markus 12:32, Tuhan satu. Menurut Nabi Muhammad Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Yang kedua, Tuhan itu tidak kelihatan. Kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Begitu juga Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Begitu juga dalam Al-Quran Al-An'am 103. La tudrikul absar. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Begitu juga kata Musa, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Kata Nabi Muhammad, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Nah, terus Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarekh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9. Tuhan tidak pernah mati. Ya, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16. Ini semua dialami Yesus. Yesus manusia, serupa, kelihatan, turun ke dunia. Terus pernah mati. Bukan Tuhan dia. Yang kedua, Tuhan itu harus kuasa. Nah, sedangkan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Aku menuruti kehendak yang mengutus aku. Yohanes 6:38. Yesus hanya diperintah oleh Bapa yang mengutus dia. Yohanes 14:31. Jadi sangat jauh
Anda harus bisa membedakan mana Tuhan, mana utusan. Kalau Tuhan sifatnya satu, tidak kelihatan, tidak serupa Ada dengan suara apapun. musik, Cak. Suara Oh musik, iya, iya. Cak. Lanjut, Ada lanjut, suara lanjut, musik, Pak. Cak. Lanjut, Pak. Lanjut dulu. Ada suara musik, Cak Tata. Ada orang kawinan ya, Cak? Itu apa namanya, mencas ya Uni. Enggak. Lanjut Uni, lanjut Enggak, Uni. Cak Tata nggak bisa, maksudnya nggak apa namanya kalau Iya, udah bisa ini tetangga ini mangkel Oh. saya udah tak marahin dulu. Silakan. nggak, jangan Lanjut. dimarahin. Soalnya Lanjut nggak dulu, takut, Pak. kita kan live di YouTube. Aku langsung relay di YouTube, Nah, teman-teman. makanya di YouTube. saya juga live ini. Silakan. Cak Tata juga live ya, wah bahaya buat YouTube. Ya, apa yang disampaikan Cak Tata itu semuanya berdasar ya. Artinya semua yang disampaikan oleh Cak Tata itu bukan asumsi liar atau pribadi dari beliau, melainkan semua beliau kutip dari dalil Al-Quran ataupun beliau perbandingkan dengan Bible. Bahwa ternyata keimanan kami disupport oleh apa yang disampaikan Yesus terhadap dirinya sendiri begitu. Cak Tata lanjut saja dulu, Cak. Tapi suara Cak Tata bisa ini kok, menghilangkan suara musik kok, Cak. Bisa kok. Coba Ustadz bisa kedengaran suara volume suaranya lebih besar daripada musik kok. Coba nggak apa-apa. Ya, anu aja, lebih baik Uni aja, biar eman anunya saya. Ya YouTube-nya Cak Tata nanti bahaya juga nanti di semua. Nah, udah. Ya lanjut ya. Selaras dengan guru saya Ustadz Tata bahwa kami mengimani Yesus seperti apa yang disampaikan. Itu poin saya. Maka kalian mengimani Yesus seperti yang disampaikan atau tidak? Silakan buktikan kalau kalian mengimani Yesus seperti yang dia sampaikan tentang dirinya. Maka pertanyaan yang saya ajukan kemudian adalah siapa Yesus menurut dirinya? Silakan dijawab saudara-saudaraku Kristen. Atau kalian saja yang bertanya kepada kami. Silakan. Oke, aku mau menyanggah Iya, dulu. teman-teman yang 1, bentar sedikit. Teman-teman yang 1,8 silakan subscribe YouTube-nya Cak Tata. Nama YouTube-nya apa Cak Tata? Tahta channel gitu doang. Tahta channel, teman-teman silakan yang 1,8 bantu Cak Tata membesarkan YouTube beliau, karena dengan konten YouTube beliau kita mensupport beliau untuk semakin semangat lagi di sana supaya dakwah beliau bisa disebarkan di YouTube beliau. Subscribe Tahta channel ya, yang 1,8 yang muslim ini tolong di subscribe channel beliau karena beliau juga punya channel dan insya Allah dari channel itu bisa memperkuat hujah beliau sampai ke seluruh alam begitu ya. Silakan teman-teman, terima kasih banyak sudah disupport. Uni di channel saya itu kalau live ada fotonya Uni, Bang Juma, apa ganti-gantian. Ada apa izin dulu ya? Waduh, nggak usah minta izin kalau itu Ustadz. Kita kan dari dulu udah seperti itu. Kalau foto saya nggak ada Ustaz. Jangan, Aku foto nggak pribadi jangan. Aku nggak Jangan, subscribe. Jangan foto Sifani jangan. Ya, oke. Teman-teman Kristen silakan kalau kalian ingin masih membuktikan bahwa Yesus seperti yang kalian imani, silakan ajukan data. Tapi kalau kalian tidak mampu menunjukkan data dan kita diskusikan data itu kemudian, maka lebih baik kalian bertanya saja. Begitu kurang lebihnya. Silakan. Nah, aku mau bertanya dulu ini sama sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman aku yang muslim. Salam toleransi semuanya. Aku dari Kristen Katolik sih sebenarnya. Yang aku mau tanya, aku mau menyanggah sedikit tadi, sorry ya Ustadz Tata ya. Kan Bapak bilang tadi Yesus diutus untuk umat Israel ya. Tapi kata Bapak, Yesus itu diutus untuk menyelamatkan dunia. Nah pertanyaannya gini, data dari mana Bapak tahu kalau Yesus itu cuma diutus untuk Israel? Itu yang aku. Ada datanya, biar saya bantu yang Saya jawab. Coba baca Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. KPR 13:23, juru selamat untuk Israel. Apa di luar kepala? Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Matius 19:28, yang aku hakimi hanya 12 suku Israel. Itu ayat-ayat semua itu. Aduh, jangan diuji hafalan kami umat Islam, Bang. Taunya hanya itu kan, Bapak kan tidak cari tahu semua tentang Alkitab. Cak lanjut Cak, hilang kok suara musiknya kok Cak, nggak kedengeran kok, serius. Lanjut aja, aku sambil ngecas HP dulu. Aku HP ku kucas dulu, lanjut Ustadz. Nggak kedengeran kok, besarkan Ustadz Tata Pandi. Ya silakan Buronan, silakan.
Silakan, Bu Ronan dilanjut. Nih Bang, kami itu mengakui Yesus utusan untuk Israel itu ya, bukan hanya di dalam Bible. Di dalam Islam juga Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel. Isa diutus untuk Israel. As-Saff ayat 6, ya bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini utusannya Allah untuk kamu. Juga Az-Zuhruf 59, wa ja'alna masalah li bani Israel, diutus untuk Israel. Bang Suwandi mau bertanya, silakan. Kalau saya Pak Kembuan di sini, Silakan Bang, silakan. tolong menati itu tadi yang tadi barusan yang Kristen tuh, tolong orang-orang Kristen ini harus paham dulu tentang Injil, kuasai Injil, bahwa Israel pada waktu itu belum Indonesia belum ada. Kita ingat bahwa itu diberikan tuh buat kaum Israel. Bangsa Indonesia belum ada, bangsa Eropa belum ada, ya kan? Belum dikenal. Hanya ini kan firman diturunkan ke bangsa Israel, bukan ke orang Indonesia. Belum dapat. Jadi sekali lagi yang Kristen-Kristen mungkin lihat di konteks. Kita harus ingat bahwa Tuhannya orang Kristen itu cuma satu, Bapa. Nggak ada yang lain-lain. Yesus apa itu nggak ada. Bapa dan YHWH. YHWH itu huruf mati. Sampai detik ini pun orang Israel tidak menyebut Tuhannya siapa. Bang Kembuan, kalau Yesus ini apa sih? Nama apa sih Bang Kembuan, Yesus ini? Tokoh fiktif, itu kata-kata manusia, bukan dari surga. Tokoh itu. fiktif. Tokoh Gitu fiktif. ya. Oke. Oh, tokoh fiktif. Jadi Anda Allah juga minta maaf ya dari agama lain. Kami di Kristen ini Allah itu juga tokoh fiktif. Jadi yang ada di sorga itu hanya Bapa. Siapa Bapa? Bapa kami yang ada di dalam sorga. Itu saja ya. Jadi yang lain itu nggak ada, cuma Bapa. Anda mau bilang Wanes percaya Yesus. Saya percaya hanya Bapa kami yang di sorga. Ya berarti Jadi, Bang Kembuan Bapak menyepakati bahwa nama Allah di dalam Bible itu tidak ada ya? Tidak ada. Kedua, saya bilang juga, Mantap, saya mantap. setuju dengan Katolik. Dengan Katolik bilang doanya begini, doa orang Katolik yang dulu-dulu udah benar. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, 100% itu udah benar. Jangan ditambah-tambah lagi dengan Yesus dan siapa semua itu. Bapa kami yang ada di sorga itu ada di Indonesia. Sorga itu ada di Indonesia, bukan di Israel. Di Yerusalem sudah tidak ada. Itu 144.000 nabi itu udah pada naik. Ya Bang Ya Kembuan, berarti gini ya, di dalam perjanjian lama 10 perintah Tuhan, kan di situ dikatakan Tuhan bicara, Tuhan mengatakan bahwa jangan ada padamu ilah-ilah lain, tuhan-tuhan lain di hadapanku. Itu ya Ya, maksudnya. siapa itu ilah-ilahnya? Itu Bapa. Jadi Ya, Bapa itu Bapa kan muncul Kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Bapa kan? Atau kalau bahasa Israelnya YHWH, dan itu nggak boleh disebut untuk orang sampai detik ini. Orang Israel tidak menyebut Tuhannya siapa, mereka belum tahu, yaitu Bapa. Jadi yang Kristen-Kristen berbanggalah kepada Bapa kami yang di sorga. 1-2 ayat Anda pegang, Anda pasti dapat tiket ke sorga. Demikianlah kesaksian saya. Amin. Ya silakan kawan-kawan Kristen. Yang mau bertanya siapa tuh? Ya silakan kawan-kawan Kristen ditanggapi Bang Kembuan atau mau bertanya ke Ustadz Tata, silakan. Di mute ya yang lain ya. Silakan Bang Gergo. Tadi yang dibilang hanya untuk bangsa Israel katanya ya. Iya betul Bang, betul. Silakan. Yaitu Pak Paul tuh tolong hilangkan dulu kata Yesus, hilangkan kata Allah, pakai Bapa saja dan Roh Kudus. Tolong Pak Paul ya. Saya mau kasih tahu ayatnya ini. Baca di Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi bukan hanya Israel, segala bangsa. Begitu. Terima kasih. Nah,
Oke, saya akan jawab itu. Itu lihat konteks juga ya. Itu waktu si Bapa yang disebut-sebut Yesus itu belum mati, ya kan? Belum bangkit. Kita ini harus bangga dengan happy Easter kita. Ya, dia bangkit. Kan dulu bila Yesus bangkit, Bapa bangkit, begitu dong. Nah, jadi kita harus lihat konteks bahwa itu dia masih hidup dan sebenarnya itu untuk ke seluruh bangsa, ya. Oke. Hanya itu aja jawaban saya dulu. Dan ingat ya, Yesus itu bukan bangkit, dibangkitkan. Kisah para Rasul 5:30, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 4:14. Dia dibangkitkan oleh Tuhan yang mengutus dirinya, bukan bangkit sendiri. Enggak, Pak Ustadz kan nggak percaya Bapa, Anak, dan Roh. Tadi saya dengar. Tidak ada kata itu Bapa, Anak, dan Roh. Kami Kristen percaya 100%. Ada Bapa, saya punya Roh, dan saya punya anak, ya kan? Nah, siapa anaknya Bapa? Ya saya. Bagi yang 100% percaya kepada Bapa dan Roh. Itu jawaban saya. Nah, dan Bapa itu, Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi jangan dikatakan Bapak punya roh gini, enggak. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Ya, ayatnya jelas itu di dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada yang seperti aku. Ya, jadi tidak bisa didefinisikan Bapak itu. Ya. Silakan. Halo, selamat sore. Yap, Selamat sore, Mas. silakan Bang Suwandi, yang lain di mute ya, silakan Bang Suwandi lagi, silakan. Baik. Harus Tadi kembali ke ini, kita harus kembali konteks. Ya kan, konteks harus kembali bahwa itu Bapak ngomong tadi kan, Bapak tidak percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh. Nah, Kristen saya 100% percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh. Makanya saya salut kepada Katolik mula-mula, dia hanya doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, nggak ada yang lain. Nah, bagi yang Kristen harus imani itu. Tinggalkan semua itu, Yesus dan segala macam-macam, Yesua, Yahweh, segala macam. Tinggalkan. Karena itu bukan dari sorga. Itu dari bumi semua. Ya udah, Nah, oke, kita baik, Pak. pegang satu ayat ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau Pak Ustadz nggak percaya kepada Roh dan Anak dan Bapa, ya saya rasa Pak Ustadz masuk neraka kalau di cara Kristen. Tapi Terima ingat, kasih. iya tapi ingat, aku dan Bapak satu, di situ bukan hanya Yesus. Yohanes 17:21. Bapak, Yesus, mereka satu. Begitu juga di dalam Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Jadi ada 3 sosok yang satu di situ. Yesus, Bapak, mereka. Apakah mereka juga Tuhan karena satu dengan Yesus, dengan Allah? Kan tidak gitu kan? Kayak saya sekarang saya dan Bapak saya yang di sorga, ya kan, dan Roh saya satu dengan Bapak saya, ya anaknya saya. Jadi kalau yang percaya kepada Bapa kami yang di sorga, kita anak-anak. Kalau 100% ya kepada Bapa kami yang di sorga. Kalau yang Pak Paul dan lain-lain itu belum bisa masuk sorga mereka. Mereka masih sorga dunia. Dan Pak Ustadz juga nggak percaya Bapa, Anak, dan Roh, nggak percaya. Ya neraka itu. Iya, saya tidak percaya karena tidak ada dalilnya. Kata Yesus, gini Bang, saya tidak percaya karena tidak ada dalilnya. Wong ketika Yesus mengatakan Bapa itu satu esa, lalu kata orang-orang ahli Taurat, benar katamu guru, ya, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada lagi. Jadi tidak usah disebut Bapa, Roh, tidak usah, cukup dia saja. Nggak usah ditambah-tambah, kata Yesus. Gitu ya, silakan. Shalom. Ya, mute-nya dibuka Bang Kembuan. Shalom. Halo, shalom. Kedengaran nggak? Halo, shalom. halo. Shalom. Ya. Ya, Boleh bicara nggak? Silakan ngomong. Oh iya. Tadi itu saya juga terkejut mendengar Pak Kembuan ini, ya, mengatakan hanya Bapak. Kenapa bisa timbul ungkapan Bapak kalau bukan anak yang menyatakannya? Jadi jangan bilang Bapak itu dengan sendirinya ada, nggak begitu. Pak Itu timbul Mr. Bapak karena ada anak.
Mr. Dan Pen, saya anak dukung. di sini adalah Saya Yesus dukung. Kristus. Saya dukung. Artinya gini. Tunggu dulu Pak, saya masih masih Ya bicara. betul betul. Jadi jangan kita mengaburkan Saya udah bisa itu. tangkap Pak Fens. Pak Fens saya jawab aja. Alkitab kita ini salah penterjemahan sekali lagi. Alkitab pakai aja bahasa Inggris. Father in heaven. Enggak Bapa usah kami Pak. yang di dalam Bapak sorga. Anda percaya sama LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Aduh, Itu sama Bapak, dari dengan yang dulu diutus oleh Bapak Tuhan. Fens itu ulang-ulang. Itu sinode Pak. Kita bicara sorga. Mana sinode kalau LAI? Enggak ada itu. Tuhan Yesus bilang, pergilah, beritakanlah kabar baik ke seluruh bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak itu siapa? Anak itu adalah Yesus. Perkembuan ini Masa kayaknya ada anak adalah Bapak? Bapak sendiri. Kristen ini nih, saksi Ini Yehova ini. penemuan baru. Sorga itu Enggak, ada di mana ada Indonesia. penemuan baru. Siapa yang temukan itu, Pak? Oke, Yesus atau Bapak aja ditolak Bapak ini 2024 penyesat tahun ini. lalu. Perkembuan ini kayaknya Amanat Agung. Amanat Agung, Pak. Dia Yesus bukan sendiri Kristen yang ini, memerintahkan perkembuan ini itu. bukan Kristen. Bapak kami yang di sorga, kalau nggak ada Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Kita tanya ke Tuhan Pak Yesus Kembuan, mengajarkan Kristen doa apa? Bapa Kristen apa, kami. Pak Kembuan itu. Kita tanya dulu ke Pak Kembuan. Kristen Jangan apa, Pak? membenarkan Pak buat Kembuan. diri sendiri dan organisasi Pak ya. Kembuan. Karena Pak sorga Kembuan itu bukan Kristen apa, Pak? organisasi punya. Kristen Katolik apa Protestan, Pak Kembuan? Pak Orang Kristen sorga, apa Pak. Katolik? Berarti Pak Kembuan ini dia tidak percaya sama Yesus Kami dia. 100%. Dia saksi Yehova, saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova tidak pantas. percaya Oh, Bapak, dilarang ya. itu di Indonesia saksi Yehova. Kristen Friends. Waduh. Kami bukan Pak Kembuan bukan saksi Yehova. Ajaran Saksi sesat Bapak memang. kami. Ada saya punya om itu saksi Yehova. Saksi Yehova ini. Bapak aja kok ditolak 2000 tahun lalu gimana? Kristen aja masih nggak gotok. Saya Karena punya apa? om itu saksi Yehova. Saya Kembuan bilang itu selamat siapa? Natal om. Dia bilang oh, tidak boleh ada Natal. Loh memang ajaran sesat kamu. Saksi Yehova ini. Ya, tidak Kembuan ini saksi tidak perlu. Yehova. Tolong jangan dikeroyok ya satu-satu. Bapak kami yang Bukan, ada di kamu tidak sorga. percaya Jadi, sama tunggu Yesus dulu. masalahnya. Tunggu dulu. Bapak kami yang ada di Kembuan ini saksi Yehova. Dia tidak percaya Yesus. saya percaya kepada Bapa kami yang di sorga. Oke, Iya, Bapak karena Anda kuduskanlah saksi Yehova, namamu. Kembuan. Sudah nggak kamu Anda kuduskan saksi nama Yehova. Bapa? Saksi Yehova itu adalah ini yang Anda dilarang di dibodoh-bodohin. Indonesia. Begitu. Karena dia Saksi menyesatkan. Yehova. Yehova bukan Kristen ya. Bukan Kristen Artinya ini saksi Yehova Kristen ini. itu adalah pengikut Kristus. Sementara dia Kata bukan kamu, pengikut itu Kristus. kata kamu, itu kan kata kamu. Loh, Nah, kamu kan tidak Kembuan percaya ini bukan Kristus. Kristen. Kembuan ini bukan Kristen. Kembuan ini tuh saksi Yehova. Anda Nah, harus tahu itu organisasi. bahaya nih Bapak Anda harus ini. bedakan organisasi dan kebenaran. Nggak ada Kita organisasi. bicarakan kebenaran. Tuhan Yesus tidak mengajarkan organisasi. Yesus memerintahkan amanat agung. Betul. Pergilah ke Amanat seluruh Agung kalau bangsa. udah praktekkan belum? Ajarkanlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Oke, Bapa, kalau Anda Anak, dan begitu, Roh saya cuma kasih satu pertanyaan. Tolong dengar ya. Kita masuk surga butuh satu nama atau banyak nama? Kristen banyak sekali nama Tuhannya. Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab. Kok Kristen banyak sekali butuh nama satu Tuhannya? nama atau banyak nama? Pak Fianis tidak usah tanggapi. Kembuan ini saksi Yehova. Ajaran sesat. Iya, Jangan di. dia Saksi bukan Yehova. Kristen. Ajaran sesat. Kalau Kristen Jangan itu adalah tanggapi. pengikut Kristus, begitu Pak. Jangan. Kristus itu tokoh fiktif. Yesus tokoh Loh, fiktif. mana mau tokoh fiktif? Sementara Sekarang dirayakan kamu, setiap kamu tahun. educated dikit, kamu educated Dirayakan sedikit sekolah. Mesti kelahirannya, sekolah. dirayakan Pak Fens, kematiannya, dirayakan Dengar kebangkitannya. satu-satu ngomongnya, satu-satu. Saya bilang yang keluar sebenarnya kalau Kristen yang benar harus pakai kata theos, tapi dibilang dewa kan harus itu kalau asal kata teologi ya. Kenapa nggak dipakai? Ya, itu pertanyaan. Anda harus bertanya dong. Minta alam roh. Pak Fens. Anda kan nggak pakai alam roh, ya kan? Pak Fianis tidak usah tanggapi Pak Kembuan. Kembuan ini saksi Yehova. Saya bukan Iya. saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya usah kepada tanggapi. Bapa kami. Hello? Dia tidak percaya Bapa kami yang di sorga seperti Anda. Berarti Anda kau punya- tidak percaya Bapa Usah. kami yang di sorga. Berarti Jadi kau Anda punya ini Bapa percaya itu Yesus. tidak punya firman. Kalau begitu tidak ada firmannya Bapamu. Tadi saya sudah bilang pertama, perjanjian lama kejadian 1 ayat Sementara 1. firman itu
turun ke bumi untuk menjelma menjadi manusia, itulah firman. Oke, firman itu menjadi Bapa. Sekarang saya mau tanya, Loh, yang kok menjadi bilang-bilang Bapa? Yesus. Bapa Sekarang itu saya mau sumber tanya. firman. Udah tahu Bagaimana sumber. caramu kamu? Sumber kan, sumber firman. Anda Iya. udah akui satu, udah poin mantap. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa di Alkitab bahasa ini, di Alkitab kita ada Yesus, ada Allah, ada Yahweh, ada Isa, ada Iya, Yesua, ketiganya ada yang Elohim. Esa, Itu kenapa? ketiganya Itu yang ada berapa Esa. puluh? Anda harus paham dulu nama pribadi dan nama sebutan. Coba yang sekolah-sekolah ini harus mengerti. Oh, semua Iya orang kan? di sini sekolah, Pak. Jangan sebutkan Nah, Anda ngerti. sekolah-sekolah. Sekarang saya mau tanya nama pribadi dan nama sebutan mana tuh antara Tanya dulu, semua Pak, itu? Pak Kembuan, Yahweh, itu Yesua, agamanya Yesus. Kristen apa? Ditanya dulu Pak Pens, Pak Kembuan itu Kristen apa? Dari dia, tadi Pak Pens? pertanyaannya begitu. Dia tidak Kristen, percaya Pak. Yesus, berarti bukan Kristen. Nah sekarang Dia saya mau bukan tanya. Kristen. Saya mau Kembuan tanya bukan Ibu. Kristen. Oke, Pak Lawyer dan Pak Fans dan siapa itu, dari mana kata Yesus dan kata Kristen? Saya mau dengar dari Anda. Apakah Yesus yang ngomong sendiri itu atau siapa? Atau manusia? Yesus itu sudah dimuatkan di dalam perjanjian lama. Waduh, Dalam itu di kitab mana? Coba Yesaya. buka ayatnya di mana? Di dalam mana? Mika. Mika Dibilang 5 ayat apa? 1. Dibilang apa? Coba baca. Ada kata Yesus nggak di situ? Loh. Nanti pada saat mau melahirkan, pada saat malaikat mendatangi Maria, Jangan bodoh-bodohin orang Kristen. Maaf ya. ketika malaikat mendatangi Maria, Pens. nanti kamu akan melahirkan. tidak. Namakan dia Pak Immanuel, Pens tidak usah Allah berdebat bersama berdebat dengan kita. Kembuan ini bukan Kristen, dia saksi Yehova. Saya malas berdebat dengan dia. Stop. Pak Lawyer kok ngerti hukum dong, hukumnya Bapa kami yang di sorga. Iya, maksud saya Kuduskanlah tidak namamu. usah berdebat Sudahkah dengan anda, dia, karena- sudahkah anda kuduskan nama Bapa? Saya mau tanya, sudahkah anda Saya kuduskan tidak nama mau Bapa berdebat di dengan Anda Indonesia? karena ini room Saksi saya Yehova mohon maaf ya. itu, Ini room, saksi ini Yehova room. itu dilarang di Indonesia. Saya bukan saksi Yehova, saya mohon pakai maaf. lembaga Saya Alkitab, tidak mau semua berdebat Alkitab dengan saya saksi pakai. Yehova. Nah, sekarang Saya saya tidak mau mau tanya, berdebat dengan saksi Yehova. Bapak-bapak nggak mau jawab, kata Yesus dan Kristus itu dari mana? kita Coba kembali sumbernya dari mana? Saya tanya. Yesus itu, Tolong jawab. Yesus itu malaikat yang kasih nama dari Tuhan Allah. Di mana? Ya, Di mana ada tulis? Ada di Lukas mana? kok dari kelahiran Di Yesus, Lukas. kelahiran Anda Yesus. harus Anda nggak belajar, makanya pendeta-pendeta mentor-mentor Anda harus pelajari dulu sejarah Injil. Injil itu dari mana, ya kan? Anda harus pelajarin. Lu aja nggak percaya Yesus gimana? Kembuan, Itu Pak dari Pens tidak Yunani. tidak usah layani Pak dia. Kembuan tahu perjanjian Pens tidak baru usah nggak, layani Pak dia. Kembuan? Bukan perang saudara, Tidak usah, tapi Pak. memang lain dia ini. Jangan bilang perang Bukan, saudara. memang bukan itu nggak baik karena apa? Iblis yang ada dalam hatimu ada ayatnya. Ini Karena apa? aliran sesat ini, aliran sesat. Berarti Anda Iya, menolak doa aliran Bapa sesat, kami. jadi tidak usah Jadi- ini layani dia. Saya mau tanya Kita doa fokus. Bapa kami. Kita Tolong. kita kembali ke Pak Tata saja. Bapak kami Ustaz Tata saja, itu- ini manusia Tolong Kembuan saya ini tanya dulu. Saksi Yehova jadi. Bapak itu nama pribadi. Kalau saksi Yehova, saksi Yehova itu kepada Bapak kami yang di sorga, oke? Nah sekarang Anda menolak Bapak kami Kristen apa ini? Bukan menolak, tidak ada kata menolak di sini. Ada Bukan Bapak menolak, itu Tadi cuma Anda Anda bilang saya tidak saksi menerima Yehova apa? Yesus. Doa Bapak kami coba diucapkan. Saya mau dengar. Coba Anda doa Bapak kami dulu saya dengar. Bisa doa Bapak kami Coba. siapa mengajarkan? Coba. Roh Kudus. Loh, Roh Kudus, goblok. Gimana? Anda nih orang bodoh, orang Tuhan goblok tidak Yesus bisa ya. masuk surga. Roh Kudus yang kasih. Aduh. Bagaimana Roh Ini. Kudus? Roh Kudus yang bilang kan Yohanes 6 kan, kalau berdoa begini, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, sekarang Yesus di mana saya mau tanya? Kalau dibilang Bapa Tuhan kami yang Yesus di yang sorga. mengajarkan itu. Itu Roh Kudus mana? Aduh, Anda nggak ngerti alam roh Baca mesti Matius 6 ayat 13. 6:9. Ayo. Dari Host Matius 6 saya mohon ayat 9. maaf, ini Coba dari awal, hostnya mana? manus- Tolong Jangan minta ke dihentikan dunia, saja. jangan minta ke host, itu manusia biasa. Sekarang saya mau tanya, Matius 6 ayat 9, Roh Kudus bilang, kalau berdoa begini, Bapa kami yang di dalam sorga, kuduskanlah namamu. Kita orang Kristen sudah kuduskan kan nama Bapa itu? Matius 6 ayat 13. Terus, itu terakhir tuh. Doa Nggak. Bapa kami. Terus Doa baca Bapa aja. kami yang diajari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Anda itu salah, itu ucapan Anda itu sembarangan itu. Roh Kudus lagi yang ngajari
Dua Bapa Anda kami. itu Katolik saya salut atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nggak ada Yesus mula-mula. Nggak usah kau sekarang bawa aja Katolik di sini. Kau itu saksi baca itu doa. Katolik. Oh. Nah, Roh Kudus bilang Bapa kami yang ada di dalam sorga, kuduskan. Kamu tidak pernah kudus-kuduskan, pakai lagi sinode itu, pakai Kristus lah, Yesus lah. Siapa yang ajarin itu? Iblis. Itu. Justru Loh, mana Pak Kembuan? Mana Pak Kembuan? dia turun sendiri. Oh, terpental itu, Deng. Bukan terpental, dia turun sendiri. Terpental mana ada turun sendiri tahu. Pasti kirim permintaan kembali itu naik. Berani dia ya. Pak Kembuan itu ya. Memang berani karena di backup sama iblis. Ngaku-ngaku dia. Ketawa aku tadi. Roh Kudus yang mengajari. Dia bukan Kristen ya. Dia bukan Kristen tadi itu. Dia saksi Yehova. Dia 100% Kristen loh, Bang. Saksi Yehova dia tadi itu. Makanya kenapa kita tidak perlu layani dia sebenarnya. Oke. Ya udah, ayo lanjut. Ya lanjut yang Ustaz Tata lanjut. Ya lanjut gimana? Udah selesai? Udah aman? Lanjut Ustaz. Tapi aku masih dicas Ustaz. Sedikit lagi nanti aku habis Ustaz. Gantian. Silakan mau bertanya mau gimana? Silakan dibuka-buka. Ayo. Ayo bertanya aja bang, nggak pakai gitu bang. Nanti saya dengan Uni nanti gantian jawab. Ayo silakan bertanya bang. Ya Bang Paul silakan Bang Paul. ya, jadi Pak Ustadz mohon maaf tadi itu terganggu pikiran kita karena mohon maaf kami di Kristiani kalau yang namanya saksi Yehova kami sangat ini sekali karena itu sesat. Ajaran maksudnya itu mereka itu bukan Kristen tapi kadang-kadang mereka mengaku Kristen padahal mereka bukan Kristen. Jadi maaf ini pikiran kami terfokus di saksi Yehova tadi itu. Itu ajaran sesat itu, bidat itu. Jadi ya Pak Ustadz lanjut ya. Lanjut. Ya. Ya, jadi Pak Ustadz ini coba Pak Ustadz yakinkan saya, maksudnya yang tadi itu apa? Peminta keselamatan dan pemberi keselamatan. Saya sudah yang tadi Pak Ustadz jelaskan saya sudah ini, tapi coba lebih ini lagi dalam arti kita meyakini bahwa Yesus itu pemberi, bukan peminta begitu, bukan memohon agar kita meminta keselamatan ke Dia tuh, baru Dia memberikan, baru Yesus memberikan keselamatan. Itu yang kami yakini. Silakan Pak Ustadz. Ini masih keras ini. Jadi gini bang, semua para nabi itu bang cuma menyampaikan keselamatan bang. Jadi ya kita yang harus meminta. Makanya kalau Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Caranya gimana? Man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Taat dalam hal apa? Semuanya. Nabi Muhammad mentuhankan Allah, ya kita tuhankan Allah. Nabi Muhammad itu ngaku nabi, ya kita imani sebagai nabi. Nabi Muhammad memerintahkan sholat, hakimi sholat, ya kita sholat. Nabi Muhammad memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kita puasa. Nabi Muhammad mengajarkan haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semuanya sama seperti Yesus. Ya, saya mengikuti Yesus misalnya. Ya, apa yang saya ikutin? Loh, Yesus mengenalkan Tuhan siapa? Allah Bapa. Ya sudah Tuhan kan itu. Yesus mengaku dirinya siapa? Utusan. Ya sudah imani dia utusan. Yesus menerima ajaran.
Ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ya ikutin ajarannya. Gitu loh. Kesalahannya Kristen itu, dia tahu Yesus itu jalan keselamatan, tapi tidak tahu caranya. Ya nanya ke Yesus, Yesus bagaimana caranya saya selamat? Oh, kamu Tuhankan satu-satunya Allah yang benar. Dan imani aku sebagai utusan, Yohanes 17:3. Itu kunci keselamatan. Nah kalau Kristen, coba sekarang gini Bang ya, saya sudah belajar Bible itu. Saya temukan hidup di surga itu ya caranya cuma ada 3 dalil. Yang mana 3-3-nya itu mengakui Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tidak ada saya temukan kalau kamu ingin hidup kekal di surga, Tuhankanlah aku. Gak ada. Coba cari, ada nggak? Gak ada. Silakan. Assalamualaikum Saya tanggapi. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya? Sebentar ya. Terima kasih Pak Pandi Ahmad telah menaikkan saya. Terima kasih Uniripa. Terima kasih juga terutama Pak Ustadz Tahta yang selama ini nggak open camp. Tadi baru open camp. Saya kira Pak Ustadz ini umur 60 tahun. Rupanya Masya Allah masih muda 40 tahun. Semoga berkah selalu, sehat selalu Pak Ustadz Tahta. Sukses selalu, berkah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Langkat. Shalom, shalom. Bisa bicara? Silakan Bang. Iya, terima kasih. Jadi gini, nah, kalau saya, pandangan saya, Muslim itu hanya melihat di bagian hilir saja. Jadi ketika Yesus datang ke bawah itu, itulah dianggap karena dia lahir, jadi makanya dianggap manusia. Tapi kita tidak melihat ke hulunya. Nah itu, kita tidak melihat ke hulunya. Hulunya itu pada awal mulanya itu kan Allah bersama-sama dengan firman dan roh melayang-layang di angkasa. Nah firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah Yesus sendiri. Nah itu. Dan karena kan sudah dinubuatkan bahwa karena manusia itu berdosa dan tidak mungkin dia bisa selamat atas perbuatannya sendiri. Atas bagaimana dia melakukan perbuatan baik tidak akan mungkin bisa selamat kecuali Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kenapa orang melihat Yesus itu manusia? Karena hanya saya bilang tadi dia melihat di hilirnya tanpa melihat ke hulunya. Begitu. Nah, karena Tuhan mengasihi manusia yang penuh dengan dosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Tuhan mengambil inisiatif untuk datang ke dunia. Jadi Yesus katakan, saya ini bukan dari dunia, saya datang dari atas. Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah kalau datang dari atas, dia adalah dari surga, datang ke bumi. Dan buktinya dia kembali juga ke surga. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nah itulah keyakinan kami. Dan Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengatakan, kan semuanya akan sedih. Lo sudah ditinggalkan kita ini. Tapi Yesus katakan, jangan kamu sedih. Aku akan memberi penghibur kepadamu. 10 hari kemudian datanglah Roh Kudus. Roh kebenaran itu. Roh kebenaran. Nah itu yang menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, silakan mungkin diluruskan dulu Bang Kembuan ini kawan-kawan Kristen yang lagi tersesat ini. Silakan Bang Kembuan. Nah, tadi saya udah ulang-ulang sama yang Kristen-Kristen ini. Kita punya Alkitab bahasa Indonesia ini salah penterjemahan. Ya kan skala nanti dibilang, oh saya orang Indonesia. Mereka tuh selalu dibodoh. Nah sekarang saya mau tanya, menurut Anda Isa Al-Masih itu adalah Tuhan pencipta alam semesta nggak buat Bapak Paul Lawyers dan tidak Bapak ada itu Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Kok goblok sekali kali. Kita bukan menyembah Isa Al-Masih. Tidak ada Isa Al-Masih dalam Alkitab. Sekali lagi ya buat sekali lagi Pak Paul Lawyer pengacara dan Unirpa. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan pencipta alam semesta orang Kristen. Ya atau tidak? Isa Al-Masih beda dengan Yesus Kristus. Nah, saya mau tanya sama si Paul. Saya mau tanya lagi si Paul. Gimana Pak Paul? Saksi Yehova saya tidak akan layani. Kita fokus kepada Ustaz Tata saja. Saya akan jawab. Saksi Yehova percaya Yesus. Saya tidak percaya Yesus. Anda berarti saksi Yehova Anda.
Anda kan pengacara, saksi Yehova percaya Yesus, saya tidak percaya Yesus, cuma oneness, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Siapa bilang saksi Yehova percaya Yesus? Saksi Yehova tidak percaya Yesus, Anda paham? Anda jangan berkedok di sini ya. Anda jangan merusak. Anda baca buku-bukunya dong, baca buku-bukunya. Saksi Yehova itu ajaran sesat. Jangan sesat, saya mohon, saya begini, saya mohon host, tolong fokus sama Ustaz Tata saja. Kami saya mau mau tanya sekali lagi. Saya Kristen 100%, Anda masih Kristen 70% karena Anda pasti pakai Yesus. 100% saya Bapa kami yang sekarang pengikut Kristus. jadi coret aja itu doa Bapa kami di Alkitab Anda. Mau nggak dicoret Alkitab kamu? Bisa nggak? Masa doa Bapa kami diajarkan oleh Bagaimana ya Kristen tadi bilang coret doa Bapa kami? Karena Anda nggak percaya, Anda percaya Bapa, Anda percaya Yesus. Anda kan nggak percaya Bapa. Bapa di Alkitab itu ada 100 lebih kata Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku sini siapa? Saya mau tanya ke Pak Kembuan. Oke. Pak Kembuan, agama Kristen apa? Kristen. Maksud Kristen saya Bapa kami yang di sorga. Oke. Kristen itu di Indonesia ada dua, Katolik dan Protestan. Bapak Katolik apa Protestan? Kami lagi mengusulkan di Bimas Kristen. Jadi Anda jangan tanya-tanya itu. Kami lagi usulkan. Anda udah bertanya ini udah kelima kali. Indonesia itu ada 5 agama, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Betul. Di sini udah ketahuan. Saya akan jawab. Boleh diam sedikit. Diam sedikit. Bapak agama Kristen Boleh diam Protestan apa sedikit. Katolik? Boleh diam sedikit. Saya mau tanya dulu. Boleh jangan jawab. Oke, sekarang Pak Lawyers mungkin dan lain diam dulu ya. Saya bicara dulu. Keselamatannya itu datang dari siapa? Dari agama, dari sinode, atau dari Bapak sendiri? Itu jawab dulu. Keselamatan itu kasih karunia Allah. Keselamatan itu datang dari Keselamatan itu surga. kasih karunia Allah. Kenapa? Anda Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Kenapa? Saya cuma bertanya, apakah di Alkitab, apakah Bapak pernah ngomong harus, di mana ayatnya dikatakan bahwa Allah itu berbicara kepada kamu gitu? Sudahkah kamu berbicara dengan Allah? Di ayatnya di mana? Ada tertulis di Efesus 2 ayat 8. Itu Paulus ya, tolong saya batalkan pertanyaan Anda. Batalkan itu Paulus, nggak usah dijawab. Udah. Nggak, itu bukan, itu manusia biasa. Pak Kembuan, Pak Kembuan, Anda harus dia tahu. rasul. Saya tadi bertanya Dia lagi, adalah Bapak pilihan Kristen Tuhan. apa, Pak? Oke. Kristen Dia Katolik murid apa dari Protestan? Gamaliel. Saya Indonesia tanya itu Anda ke ada sorga. dua Kristen, Saya mau Pak. tanya. Saya mau Kristen tanya Anda Katolik ke sama sorga. Protestan di Indonesia. Kita berbicara di Indonesia, Pak, bukan di luar negeri. Bapak Oke, Kristen dan apa? Saya mau tanya, keselamatan orang Kristen itu dari siapa? Dari organisasi Pertanyaan agama? saya dulu dijawab, Pak. Dari Pak Tuhan Kembuan. Yesus, Bapak Tuhan Kristen Yesus. Protestan Dari apa iblis. Katolik? Yesus itu yang ngomong siapa? Dari siapa yang Dia ngomong? sendiri, dia sendiri. Aku Saya pergi ke tanya, atas Kristen dan menyediakan Katolik apa tempat bagian. Protestan? Di mana ayatnya Yesus berbicara aku ada di sorga? Nggak ada. Kacau. Kembuan ini kacau. Bikin Udah saya dibilang kacau aja. Bapa kami yang di Bukan sorga. Kristen, Yesus di mana? Kristen Katolik apa Protestan? Jawab dulu, Saya Pak. mau tanya. Tadi pertanyaan itu ada 10 kali saya udah jawab. Ya kan? Bapak jawab apa? Kristen Katolik apa Protestan? Saya bilang kami lagi mengusulkan di Bimas Berarti Bapak Kristen. bukan Kristen. Situ Bapak Bukan. ketahuan Indonesia Bukan. ada dua Kristen, Pak, Katolik dan Protestan. Paham, Pak Kembuan? Bukan. Pak Kembuan. Bapak Saya Paul pendeta, dan Pak. ini Bapak pendeta yang suruh jadi pendeta siapa di Alkitab? Mana ayat? Ayatnya tolong dibuka. Di mana ayatnya? Bapak kalau mau Disuruh tahu jadi. ini Indonesia, Saya mau tanya dia. Pak, bukan luar negeri. Saya mau Di tanya Pak Indonesia ada pengacara. dua Kristen, Katolik dan Protestan. Bapak penganut Nah. apa? Kristen apa, Pak Di Kembuan? KTP saya mau Kristen. tanya. Kamu mau Kristen apa? Kristen Di apa, KTP saya Bapak? Kristen apa? Mungkin Itu bapaknya tanya dia sama Tuhan iblis sendiri. ini. Aduh. Tanya sama Tuhan, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Anda ini bukan Tuhan, jangan menghakimi saya. Saya itu anaknya Iya. Tuhan. Karena kan kau Anak penyesat. Tuhan. Kau penyesat. Siapa namanya? Siapa namanya anak Tuhan? Kau bukan penyesat, iblis kau. Enggak ada. Kami Kamu bukan pasti menghakimi, iblis. ya. Di luar Bapa, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dikata Yesus Bapa. bilang, Jadi aku dan iblis, Bapa satu adanya. Ah,
Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah, aku ini siapa? Saya. Saya dan Bapa. Bapa saya di sorga. Bapak kamu di mana? Di sinode. Kamu nggak ngerti firman. Yang bicara aku dan Bapa satu, adanya siapa? Siapa? Lihat konteks. Bapa sudah mati dan bangkit ke sorga. Nah, anaknya siapa sekarang? Bapak mati. Gobloknya orang ini udah dibilang orang Kristen kok goblok. Ya kan? Dia katakan begini, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Aku ini saya ini sekarang. Jadi saya ini anaknya Tuhan. Kamu mau bilang hebat apa? banget itu. Oh, bukan hebat lagi, Paham makanya. memang. Kalian Aku dan Bapa tahu adalah ayat nggak sana. baca Alkitab, nggak bisa mengerti. Gak mengerti satu ayat aja kasih kamu udah puyeng kamu. Aku dan Bapa sudah mati dan bangkit di sorga. Anaknya siapa? Ya saya yang 100% percaya kepada Bapa. Sama Yesus neraka semua itu. Terima di mana kasih pernah saya Bapak keluar dulu. mati? Rasa kencing. Di mana pernah Bapak mati? Kalau, langsung turun dia. Teman-teman, tolong. Saya sudah cek dia. Dia saksi Yehova ternyata. Dia hanya datang mengacaukan saja itu. Dia hanya mengacaukan saja. Kurang ajar memang. Itu kritik itu nggak punya agama, nggak punya agama. Supaya orang tahu juga tuh bahwa saksi Yehova begitu. Saya sudah cek. Ternyata dia saksi Yehova. Saya sudah cek. Sudah cari tahu. Jadi dia cuma hanya mengacaukan diskusi kita sebenarnya hari ini. Oke, kembali ke Pak Ustadz Tata. Ada pertanyaan. Saya hanya ingin menyampaikan ya, firman itu tidak pernah menjelma jadi siapapun. Karena firman itu perkataan. Dalilnya Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan. Yang kedua, firman itu ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22, Yesaya 55:11. Karena firman itu perkataan, ya diperdengarkan. Mana dalilnya? Mazmur 103:20, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi firman itu diperdengarkan, tidak pernah menjelma. Ya, nah, makanya ketika karena firman itu perkataan, semua para nabi itu kan utusan. Apa definisi utusan? Yohanes 3:34. Penyampai firman Tuhan. Jadi firman turun ke dunia ini didengar oleh para nabi. Sama seperti Yesus menerima firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak pernah menjelma, sama seperti Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan, yang aku ucapkan ini adalah firman Tuhan. Jadi yang firman Tuhan itu adalah firman yang disampaikan oleh para nabi. Kalau Musa Taurat itu firman Tuhan, kalau Isa Injil itu firman Tuhan, kalau Islam Nabi Muhammad Al-Qur'an. Kalau Kristen enggak, malah Yesus firman Tuhan katanya. Yesus itu penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8 gitu. Lanjut. Ya mungkin saya ingin tanggapi sedikit ya. Halo. Pak Ustadz Boleh Tata. ya? Boleh ya? Saya mau bertanya dulu Pak. Enggak, saya tidak bertanya, saya mau tanggapi sedikit apa yang disampaikan tadi. Baik Pak Pets. Iya. Jadi gini, tadi dikatakan firman itu tidak bisa menjelma. Ya, jadi ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia ketemu dengan Tuhan. Dan firman-Nya itu menjelma, ya. Merupakan dia di semak-semak belukar seperti api yang menyala, tapi tidak, semak belukar itu tidak terbakar. Dia menjelma menjadi api. Itu bisa menjelma jadi api, masa menjelma menjadi manusia nggak bisa? Saya tangkapin dengan dalil.
Yang api menyala di Gunung Sinai itu malaikat. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kisah Para Rasul 7:28. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Malaikat yang berfirman. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Ya, juga Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Jadi di situ bukan Tuhan, malaikat Tuhan yang berfirman. Tunggu dulu. Pakai dalil. Ketika Tuhan Allah memberikan 10 hukum, ya, bukan malaikat. 10 hukum itu ditulis tangan oleh Allah sendiri dan diberikan kepada Musa. Itu bukan malaikat. Tidak ada malaikat menulis 10 hukum Taurat. Ini baca Kisah Para Rasul 7:53. Coba bukan. baca. Di kitab Keluaran ketika Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat yang ditulis oleh Allah sendiri. Bukan malaikat yang tulis itu. Allah yang menulis itu. Baca Keluaran 3 ayat 2. Abang baca Keluaran 3 ayat 2. Coba baca sendiri. Yang keras. Tulisannya malaikat Tuhan di situ, tapi artinya itu adalah Allah itu sendiri. Coba lihat kalian ini. Kenapa Bible yang sudah jelas-jelas tertera secara gamblang di situ malaikat? Kenapa kalian plesetkan lagi? Inilah kalian ini yang jadi persoalan di sini. Tambah lagi ya. Semua para nabi ketika menerima firman, Bang, itu pakai malaikat, Bang. Tunggu Bang, gantian kita ya. Jadi Tuhan berfirman kepada para nabi, yang datang itu malaikat menyampaikan. Kepada Musa, malaikat, Keluaran 3 ayat 2. Kepada Abraham, malaikat, Kejadian 22 ayat 11. Kepada Yakub, malaikat, Kejadian 32 ayat 1. Kepada Zakaria, malaikat, Lukas 1 ayat 11. Kepada Elia, malaikat, 2 Raja-Raja 1-3 ayat 3. Kepada Maria, malaikat, Lukas 1:26. Kepada orang Israel, malaikat, Hakim-Hakim 2 ayat 4. Nah, jadi malaikat Tuhan itu tidak mau turun ke dunia karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. Mana dalilnya? 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Dalilnya di Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, bukan kepada malaikat. Anda baca ayat 13. Ayat 2-nya. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu, dan seterusnya. Jadi di sini Musa berkata kepada Allah, bukan kepada malaikat. Enggak, Bang, baca Keluaran 3 ayat 2-nya, coba dibaca coba. Loh, gimana caranya? Nah, di sini dikatakan lalu Musa berkata kepada Allah. Bagaimana pengertiannya Bapak itu? Ya makanya Abang kan tidak baca Keluaran 3 ayat 2-nya. Loh, ini kita baca di sini apa yang dimaksud di pasal coba dibaca, 13. Iya, coba dibaca. Enggak, Keluaran 3 ayat 2 coba. Topiknya di situ Musa diutus Tuhan. Bang Fans, izin Bang, kenapa Abang takut baca Keluaran 3 ayat 2? Ada apa? Mana? Keluaran 3 ayat 2. Nah, silakan. Keluaran 3 nomor 2 silakan dibaca. Enggak usah takut, Bibelnya sendiri, Bang. Apa? Saya akan melihat tadi. Ya, jadi judulnya di sini Musa diutus oleh Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua ya. Baca keras-keras. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Oke. Terus selanjutnya. Nah, terus ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Berserulah Allah, bukan malaikat yang berseru, berserulah Allah. Loh. Musa,
Musa. Dan Lepaskanlah Musa kabutmu. menjawab, ya Allah. Nah, itu dia, bukan kepada malaikat. Betul. Jadi itu hanya malaikat. Dia menyongsong Allah, dia beserta dengan Allah karena dia itu malaikat tentara Kisah Allah. para Rasul 753 coba. Kisah para Jadi Rasul. yang kelihatan sama Musa itu memang malaikat, karena kan Allah tidak bisa dilihat. APR berapa Ustaz Tapi Tata? Tuhan yang melihat itu Musa. 753. KPR 753. Coba teman-teman Kristen baca KPR 753. Silakan dibuka kawan-kawan Kristen. Ada Pak Kembuan lagi ternyata ya. Silakan Pak Kembuan. Bang Os ingin Pak Kembuan ya, Pak Kembuan. Kembuan. Ya oke Pak Kembuan. Inilah kan Bapak udah bilang orang bodoh tidak bisa masuk surga. Sekali lagi ada ayatnya, cari aja di Google kalau itu. Saya nggak bawa Alkitab karena saya lagi di proyek. Nah jadi sekali lagi saya katakan orang Kristen tidak boleh bodoh. Nah kenapa Anda bisa kalah sama orang-orang bodoh? Karena apa? Alkitab Anda udah salah penterjemahan. Oke. Alkitab bahasa Indonesia, kenapa nggak pakai bahasa Inggris saja, atau pakai bahasa Belanda, atau pakai mungkin bahasa Cina kali? Itu kan? Dia kan. Jadi Yesus mengatakan Iya, bahwa itu firman Tuhan akan diterjemahkan kepada seluruh bangsa supaya semua orang tahu. Oke, Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia, Anda tapi bahasa daerah-daerah. Pak Ustaz Tata sama bertanya. Pak Ustaz Tata sama bertanya. Silakan itu. Ini Bang Tambuan ini kasihan juga. Enggak apa-apa lah dulu. Ya kasih Pak Kembuan dulu lah, Pak Kembuan dulu. Pak Kembuan. Saya akan bahas tentang masalah Keluaran 3 tadi itu. Alkitab Kristen itu harus ingat bukan semuanya benar. Alkitab itu ada Gimana benar. ini penyesat ini betul ini penyesat ini. Itu tadi. Kalau Musa dia Alkitab itu melihat firman Tuhan, masa tidak ada benarnya? Gimana dengar kau dulu. itu? Sekarang saya mau tanya dulu. Sekarang saya mau tanya. Tidak bisa itu kau bilang dengar, tidak bisa kita dengarkan. Pak Fen jangan potong-potong dong, jangan potong. Enggak, ini pernyataan iblis. Pernyataan iblis. Saya akan jawab dulu. Ini kan ruangan umum. Saya mau tanya. Saya bilang Bukan begini. ruang umum. Alkitab itu ada benarnya, ada rancunya, ada salahnya. Itu harus ingat. Alkitab itu kalau Anda seorang teolog, kalau Anda belajar teologi itu Anda harus tahu ada kata-kata manusia. Terus di mana salahnya? Letak kesalahannya di mana? Kesalahannya tadi Musa. Kalau ingat ya perjanjian lama, kalau kita lihat Tuhan, ya kan, sinarnya aja kita mati. Kenapa Musa nggak mati? Sekarang saya mau tanya ke Anda ini yang jago-jago Alkitab katanya. Musa kan melihat sinar. Kita melihat sinar aja mati. Kenapa dia nggak mati? Berarti rancu. Jadi kenapa mesti turun itu Bapa atau Yesus itu? Karena dia itu adalah kebenaran. Roh itu menjadi manusia, bukan menjelma menjadi manusia. Roh itu menjadi manusia, bukan menjelma. Anda mengaminkan bahwa menjadi menjelma. Emang ini perdukunan. Kalau perdukunan menjelma, tapi kalau Kristen yang benar, roh itu menjadi manusia. Siapa itu manusia? Bapa kami yang di sorga. Titik. Terus Yesus dari siapa? Jadi manusia, firman. Firman yang jadi manusia, Firman itu adalah roh atau ke bahasa Arabnya ruh. Oke? Bukan. Tolong. Aduh. Firman, Bab. Makanya Alkitab Anda ganti Firman itu tiap kata. logos. Itu logos dari bahasa apa? Nah, yang Bahasa Yunani. Logos. Kenapa Anda nggak pakai bahasa Yunani? Ganti itu Allah dengan Theos. yang Kenapa Anda nggak Anda ganti? yang Anda Anda pegang selama ini Tadi apa? kok Kitab kenapa apa? pakai roh? Beda kan? Kitab apa Bagaimana? yang Anda pegang selama ini? Aduh, Anda tanya lagi duniawi bosan soal Alkitab aja. Bukan. Anda Kitab jangan apa baca yang Anda organisasi. pegang selama ini? Kitab apa? Semua Alkitab saya pegang, oke? Maksudnya? Oke, Bang Fen sebentar. Bahasa Bang Fen. Inggris oke, bahasa Indo, bahasa Arab. Maaf muskilah ente kalam Bukan masalah bahasanya. Kitab apa yang Anda Anda itu bicara pegang? duniawi, sekarang lagi Anda bicara duniawi terus. Saya nggak mau bicara dunia, saya mau bicara Alkitab kebenaran firman, oke? Oke. Sekarang Pak Kambuan.
Saya izin bertanya ya. Silakan. Tadi abang mengatakan Yesus itu fiktif, betul ya? Betul. Terus yang mengajarkan Bapa kami itu siapa? Roh. Amang. Roh. Mana ayatnya? Roh siapa maksudnya, Bang? Roh siapa? Rohnya Bapa. Rohnya Mana Bapa. ayatnya bilang roh? Tadi saya udah bilang Yesus itu tokoh fiktif. Sekarang saya mau tanya, siapa yang keluarkan kata Yesus di Alkitab ini? Tolong siapa yang paham? Sebentar. Saya mau tanya. Oke, sekarang tanya Bang, lagi. Jawab dulu, Bang. Pertanyaan saya belum dijawab, abang sudah bertanya lagi, gimana? Roh itu kelihatan? Tidak. Rohnya Bapa itu kelihatan? Tidak. Jawab. Diajarkan ke siapa tuh? Ke manusia Jawab. lah. Kepada kita, kepada Anda dan saya kalau berdoa begini. Oke? Terus katanya rohnya tidak kelihatan. Sekarang bagaimana bisa kelihatan? kemarin saya singgung tentang Pak HTD lagi ya. Pak HTD ada di sini saya lihat. Dia katakan bahwa ini kalau Anda pakai yang ayat lama kan Yesus itu, dia tidak berbicara katanya kepada murid-muridnya. Itu seorang pendeta besar, pastor. Nah, sedangkan doa Bapa kami itu disebutkan itu di depan murid-muridnya Bapa. Oke, di rohnya Yesus yang Anda sebut Yesus. Yesus sekali lagi tokoh fiktif. Oke. Terima kasih. Jadi apa yang dirayakan selama ini? Bagaimana cara roh itu mengajarkan? Bagaimana? Rohnya tidak kelihatan itu. Kelihatan kok, masa bisa mengajarkan Bapak kami. Tadi Anda bertanya, tadi kan kita masuk konteks, tadi kita masalah tunjukkan dalilnya dalam ayat Alkitab. Di mana? Oke, saya akan tanya. Di mana tertulis? Oke. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Oke, sekarang saya mau tanya lagi satu ayat. Sekala tadi Anda kurang selalu provokator, saya mau tanya lagi ke Anda. Yohanes 8 ayat 58. Ganti ya, Yesusnya ganti Bapa. Bapak nggak usah bicara tentang Alkitab, tentang Bible. Saya tadi bertanya ke Bapak Kristen apa? Nah, duniawi lagi kan pertanyaannya, kan ke anak-anak. Duniawi, saya pakai Alkitab. Bapak bicara pakai suara dunia, Pak, yang melihat, mendengar. Agamanya dia ini fiktif. Agama Kristen tidak mengajarkan. Saya mau tanya di mana? Bukan Kristen ini. Kita membahas tentang agama Kristen dan Islam. Bukan Kristen. Masa dia bilang Yesus fiktif? Kau yang fiktif. Aduh, itu kan udah kau dibilang. yang fiktif memang. Ini provokator ini. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, betul. Tunggu. Lia mengeluarkan Alkitab. Dia lembaga Kristen Indonesia bisa dilaporkan ini. Oke, lembaga Alkitab udah dengar ya, lembaga Alkitab udah Kristen keluar. Indonesia, bukan lembaga Alkitab. Oke, lembaga Alkitab itu dari siapa itu? Saya mau tanya. Saya bertanya ke Bapak Kristen apa? Di sini kita membahas agama Kristen dan Islam. Saya Kristen, ketika saya Kristen, udah kenapa mau jawab? Bapak Kristen apa? Kristen Bapa kami yang di sorga. Mau apa? Gila. Kan sekarang saya tanya, lembaga Alkitab. Bapakmu itu bukan di sorga, di neraka. Oh, Bapak kami, Anda menentang Bapak kami, Anda sekarang neraka ya? Neraka dan sorga itu yang tentukan. Yang nentukan. Kembua. Saya mau tanya dulu Kembua. Yosua Hamasya itu siapa? Yosua Hamasya. Tokoh fiktif. Yosua Hamasya. Udah ulang-ulang nih orangnya, pertanyaan ulang-ulang, capek saya jawab. Udah bilang tokoh fiktif. Anda mengerti Yosua Hamasya tidak? Siapa Yosua Hamasya? Bisa mempertanggungjawabkan omongan Anda Bapak? bukan Kristen Anda. Bisa Bapak mempertanggungjawabkan Pak kalau Yesus itu fiktif? Ya iya dong. Siapa yang ngomong Bisa itu? mempertanggungjawabkan Bapak? Tolong bertanya, saya bilang jangan ditekan satu kali lagi saya Bapak jawab. tadi sebutkan Yesus itu adalah fiktif. Bapak bisa mempertanggungjawabkan, bisa saya laporkan. Oh, bisa Saya laporkan semua saja. Ke lembaga pendeta Indonesia. Iya betul. Ya. Karena apa? Yesus itu Bapak bukan dari fiktif, bumi. tolong ya, saksi Itu dari ya. bumi. Saksi ini ya. Kalau itu dari bumi ya. Itu Tolong dari saksi. bumi bukan dari Bahwa Pak surga. Kembuan mengatakan Yesus itu adalah fiktif. Sekarang saya ayatnya? Itu adalah semuanya saya minta kepada Roh. bersalah. Oke. Saya minta kepada nanti Roh saya buat Kudus Anda. laporan. Anda berarti manusia. Ya? Anda berarti Ingat Anda ya? berarti dunia. Oke. Betul. Anda berarti duniawi. Anda neraka. Yosua Hamasya tidak. Yosua Hamasya. Tergabus. Anda paham Yosua Hamasya tidak? Siapa dia?
Sekarang tadi saya bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat, di luar Bapa kamu tidak bisa jadi kamu neraka dong kalau di luar. Itu ayatnya ada kok. Saya bukan comot-comot dari. Saya nggak mau tanya. Ini. Kau mengerti Yosua Hamasya tidak, Kembuan? Saya nggak mau jawab. Tadi saya tanya ulang-ulang. Kenapa Anda tanya ulang-ulang? Ayo. Yosua Hamasya, siapa dia? Itu tidak dikenal sama saksi Yehova. Aliran sesat. Makanya itu Anda itu saksi Yehova. Anda tadi menuduh saya saksi Yehova. Saya udah rekam juga Anda. Anda bilang saya saksi Yehova. Saya tidak pernah ke gereja satu kali pun saya injak saksi Yehova ya. Anda udah itu saya udah rekam Anda tadi. Anda bilang saya saksi Yehova. Yosua Hamas itu siapa? Saya udah bilang tadi itu tokoh fiktif. Udah kenapa Kau memang saksi Yehova karena bapamu itu di neraka. Bapak saya di sorga. Bapak kamu di mana? Itu bapak-bapak. Jadi sekarang Anda bilang kan tadi katanya bapak saya di neraka. Berarti Anda bukan Kristen sejati. Anda bukan Kristen sejati. Anda Kristen iblis. Karena yang berkuasa di surga itu adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Bukan. Itu kata manusia. Itu manusia bumi yang kata ngomong manusia. itu. Sekarang saya tanya lagi. Kata Aku dan manusia. Bapak adalah satu. Yesus ada di mana dong? Ya kan saya tanya. Jadi. Kedua, Matius 6 ayat 9. Enggak usah kau pakai ayatnya orang Kristen. Kan kau bukan Kristen. Kamu yang bukan Kristen. Kamu bukan Kristen. Kamu nggak percaya doa Bapa kami sama kayak HTD. Kamu tidak percaya. Kau tahu nggak artinya Kristen? Tahu arti Kristen tidak? Ya. Kembuan. Kristen. Kau ngerti Kristen tidak artinya? Kalau ngomong tuh jangan kasar. Tahu nggak artinya Kristen? Kau mengerti arti Kristen tidak? Kristen itu asal kata dari manusia biasa, bukan dari Tuhan. Oke. Bukan istilah manusia biasanya itu. Kris itu mana? Kristen itu asal katanya apa? Aduh, Anda makanya bawa hati-hati semua, dipancing kita nanti emosi. Jadi kalau saya berharap biar aja dia berpendapat, terserah dia. Terima kasih. Iya, itu kan saya pakai Alkitab kok. Memang saya pakai dia punya. Dia nggak percaya doa Bapak kami kan? Daripada kita emosi. Alkitab berapa kitab coba? Oh, ini sekolah teologi ini ceritanya ini kita. Alkitab berapa kitab? Coba sebutkan. Saya nggak mau jawab ya karena teman, tolong tidak usah tanggapi sudah. Saya baru lacak dia. Ternyata dia ini ajaran memang ajaran yang masuk di Indonesia memang sudah bukan cuma saksi Yehova saja yang sesat, termasuk Mormon juga sesat. Jadi Tuhan mereka itu namanya Nelisedek. Melisedek. Neli, bukan Melki. Nelisedek. Ajaran sesat sama yang waktu yang kita tangkap waktu itu pernah menganut agama Kristen dengan ajaran sesat. Akhirnya kita tangkap.